الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم الكريم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي كلي بأبي القاسم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum kali ini dan seterusnya, mari kita senantiasa menguatkan keislaman dan kedakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankannya sampai akhirnya kita. Kita harus memegang prinsip yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sering dibaca oleh para khatib Jumat yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Sebuah ayat yang mengingatkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa dan sebenarnya takwa, dan mengingatkan untuk tidak mati kecuali dalam syariat Islam. Ayat tersebut bunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Al-Imran ayat 2. Selain daripada itu, sebagai makhluk yang sudah dianugerahi nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Sang Ar-Razzaq Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diberikan dengan tindakan akan menjadikan nikmat yang kita terima ini menjadi berkah dan terus bertambah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan itu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adalah kesusahan kembali. Quran surat Ibrahim ayat 7. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur, karena harus ingat peringatan dari Allah dalam ayat ini, bahwa siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah akan mendapat siksa yang pedih. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat-nikmat nyata yang kita rasakan sampai saat ini dan tidak bisa kita bantah sama sekali adalah kenikmatan sehat dan umur panjang sehingga kita sampai berada di bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Semoga doa kita yang sering kita panjatkan dari bulan Rajab dan Sya'ban akan diberi umur panjang bertemu dengan bulan Ramadan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sebuah doa ringkas bermakna yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dan sering kita baca serta dengar dan bukan di sebagian masjid dan musala oleh anak-anak dan orang tua. Sebuah doa yang mengingatkan kita untuk segera bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya bulan suci Ramadan, bulan istimewa yang penuh rahmat, ampunan, dan menjadi wasilah kita bisa terhindar dari siksaan api neraka. Lalu apa yang harus kita siapkan dalam menyambut Ramadan agar ibadah kita bisa maksimal? Setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut dan memaksimalkan bulan Ramadan, yakni persiapan fisik dan mental. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 193,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah mulia yang juga diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni berpuasa. Kita diwajibkan untuk tidak makan dan minum dan menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita, sehingga perlu persiapan fisik untuk tubuh kita agar dapat beradaptasi dengan baik, yakni melalui latihan puasa di bulan-bulan sebelumnya seperti bulan Rajab dan Sya'ban. Rasulullah SAW pun telah mencontohkan dan kita sebagai umatnya patut untuk mengikutinya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan Rasulullah SAW biasa mengadakan puasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain persiapan fisik, penting juga untuk melakukan persiapan mental menghadapi Ramadan. Persiapan ini bisa dilakukan dengan menanamkan kegembiraan dalam diri kita. Secara psikologis, rasa gembira saat menyebut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Dan jika penginjaran sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan maksimal hasil yang mendapatkannya. Rasulullah pun telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kegembiraan ini juga bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan. Berikut hadisnya, yang artinya siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharapkan jasadnya masuk neraka. Subhanallah, begitu mulainya bulan Ramadan sampai rasa gembira menyambut kedatangannya pun, kita akan mendapat balasan kebahagiaan di antara, yakni terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah pun telah mengingatkan kemuliaan bulan Ramadan dalam hadisnya dan yang diriwayatkan Imam Nasa'i, yang artinya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan kepadamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain persiapan mental dengan rasa gembira, kita juga perlu untuk mempersiapkan diri dengan meningkatkan mental bekal pengetahuan agama sekaligus guna meningkatkan keimanan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkaji dan menggelar majelis taklim yang berkaitan dengan tuntunan ibadah bulan Ramadan. Ikhtiar ini juga dalam rangka menyatukan pemahaman dan jiwa kita beserta keluarga dengan bulan Ramadan. Selain tentunya meningkatkan kualitas atau frekuensi ibadah kita dalam dan selama bulan Ramadan ini nanti. Semoga dengan ikhtiar lahir batin kita menyambut bulan Ramadan, kita dapat dengan maksimal memanfaatkannya sehingga kita akan benar-benar mencapai tujuan dari akhirnya ibadah puasa, yakni menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Manfa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين والتابعين